حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع على ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Quran surah Al-Hajj ayat 2. Al-ayah Faya ayyuhal hadirun jamaah jum'ah rahimakumullah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan khutbah Jum'ah kali ini tak bosan-bosannya khatib mewasiatkan kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah Jum'ah sekalian, hendaknya marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan yakinlah bahwa hanya dengan ketakwaan kita akan mendapatkan kehidupan kebahagiaan dunia dan kemuliaan hidup di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada masanya nanti kita pasti
akan berada pada suatu kondisi kehidupan yang begitu sangat menakutkan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kebimbangan. Hal ini mungkin lebih dari apa yang dirasakan oleh keluarga korban daripada gerakan 30 September 1965 yang lalu. Penuh dengan kecemasan, ketegangan, kekhawatiran. Itu lebih dari itu. Dan hal ini telah pun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah firman-Nya yang sudah khatib bacakan di mukadimah tadi, yang artinya adalah bahwa ingatlah suatu hari ketika goncangan itu terjadi, maka wanita yang sedang menyusui, dia lalai dari bayi yang disusuinya. Bergugurlah kandungan wanita yang sedang hamil. Kemudian kamu melihat manusia seperti orang mabuk. Wa ma hum bisyukaro, padahal mereka tidak dalam kondisi mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi itulah azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang teramat pedih. Dan dalam kondisi seperti ini, tidak ada satu cara pun yang dapat menyelamatkan kita. Namun betapa luasnya sifat Rahman dan Rahim, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, maka Allah berikan satu cara agar kita dapat selamat dari kondisi yang disebutkan tadi, yakni dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Rasulullah, kalau kita ibaratkan dalam dunia demokrasi, itu adalah rekomendasi. Dan tidak semua pimpinan memberikan rekomendasi itu kepada masyarakatnya. Dan hanya masyarakat tertentulah yang memiliki kriteria-kriteria tertentu yang dapat memperoleh rekomendasi tersebut. Pun demikian dengan syafaatnya Rasulullah. Tidak semua umat manusia mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Hanya manusia-manusia yang memiliki kriteria-kriteria untuk mendapatkan syafaatnya beliau. Dan pada kesempatan khutbah Jum'ah kali ini, dari beberapa kriteria untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, akan khatib sampaikan dua di antaranya, yakni yang pertama adalah aqimus shalah. Kemudian yang keduanya adalah salawatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama aqimus shalah, dirikanlah salat. Mendirikan salat sebagai salah satu syarat untuk dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita geledah salat 5 waktu kita. Apakah sudah benar salat 5 waktu kita? Maka jika itu sudah benar, maka kita layak mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Namun bila kita perhatikan hadirin, dari 5 rukun Islam yang ada, maka sholatlah yang sering kali kita anggap sepele. Puasa Ramadan, orang yang suka mabuk pun ikut menjalankan puasa Ramadan. Membayar zakat fitrah,
Jangankan kita, orang yang suka mengadu ayam dan bermain judi juga ikut bayar fitrah. Melaksanakan ibadah haji, orang yang sudah dibilang tukang korupsi, tukang manipulasi, tukang kriminalisasi, mereka juga ikut beribadah haji. Namun terkadang sholat selalu kita remehkan. Ingat hadirin, kalau kita tidak puasa Ramadan masih dianggap sebagai seorang muslim. Kalau kita tidak membayar zakat masih dianggap sebagai seorang muslim. Dan kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, itu pun masih dianggap sebagai seorang muslim. Tapi ingat, begitu kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dianggap sebagai orang kafir. Perhatikan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Innal ahdal ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian kami dengan mereka adalah tentang sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka sesungguhnya dia telah kafir. Dan di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Baina rajulin wa baina syirki wa baina kufri as-shalah." Perbedaan antara seorang muslim dan orang syirik dan orang kafir adalah sholat. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, betapa pentingnya sholat ini. Sampai Rasulullah pun menggambarkan bahwa kalaulah sholat itu adalah merupakan bagian daripada tubuh kita, maka sholat itu sama pentingnya dengan kepala. Mungkin kita sering lihat orang yang terkena kecelakaan atau insiden yang lainnya, kakinya diamputasi, tangannya diamputasi, masih bisa hidup. Kita pun sering melihat orang yang tidak bisa mendengar, bahkan tidak mempunyai telinga, tapi dia masih hidup. Dan kita pun sering melihat orang yang tidak bisa melihat, bahkan buta sama sekali, dia masih tetap hidup. Tetapi pernahkah kita melihat ada orang berjalan tanpa kepala? Itulah gambaran bahwa manusia ketika hidup tidak menjalankan sholat 5 waktu, maka hidupnya bagaikan tanpa kepala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian syarat yang keduanya adalah untuk kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin kita sering mengeluh, kenapa sih doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin salah satu faktor penyebabnya adalah ketika kita berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa yang tidak diawali dan diakhiri dengan salawat kepada Rasulullah, itu doanya terkatung-katung di antara bumi dan langit. Tapi begitu doa itu diawali dan diakhiri dengan salawat kepada Rasulullah, maka doa kita akan langsung masuk ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin,
Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk puasa Ramadan, Allah tidak ikut berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk membayar zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ikut membayar zakat. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk ibadah haji, Allah juga tidak turut melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah beserta para malaikat membacakan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya solawat. Bersolawat adalah merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dua kriteria ini dapat kita laksanakan, dan insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya ilahana, kini kami datang ke hadirat-Mu ya Rabb. Kami datang dengan hati kami yang resah, yang ikhlas, hati kami yang penuh dengan rasa penyesalan terhadap dosa-dosa di masa lalu kami. Maafkanlah kami ya Allah, maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami. Ampunkanlah dosa-dosa kami, bahkan dosa yang pernah kami lakukan pada waktu lalu, dosa yang kami perbuat yang tidak mungkin dapat dihitung jumlahnya satu persatu ya Allah. Dosa yang kami tidak sanggup untuk melakukan perjanjian denganmu ya Allah. Ya ilahana, ampunkan dosa-dosa kami. Kami pernah meninggalkan sholat, padahal kami tahu bahwa sholat yang pertama kali Engkau hisab. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya ilahana, hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami.
Kami hanya sekadar makhluk-Mu yang tiada arti bagimu, tapi izinkanlah kami ya Rabb untuk membuat kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah, semakin bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, semakin ridho dengan ketentuan apapun dari-Mu ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.